bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran matematika peminatan. Ini adalah materi kita terakhir sekaligus pertemuan kita terakhir untuk materi di semester ini. Nah, untuk materi kita yang terakhir ini judulnya adalah pertidaksamaan logaritma. Ya, ini adalah sambungan dari materi-materi sebelumnya, yaitu persamaan logaritma. Kalian perhatikan dulu, kalau ada A logaritma fx lebih besar sama dengan A logaritma P, ya, kalau misalkan di sini lebih kecil sama dengan Bu, nggak ada sama dengannya gimana? Sama saja. Ingat, kalau A-nya lebih besar dari 1, maka fx lebih besar sama dengan P. Artinya tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau misalkan A-nya bentuk pecahan di antara 0 dan 1, bentuk pecahan itu kan, fx-nya berubah jadi lebih kecil sama dengan P. Ingat materi eksponensial, pertidaksamaan eksponensial yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kalau misalkan A-nya lebih besar dari 1, tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau A-nya bentuk pecahan di antara 0 dan 1, tanda pertidaksamaannya berubah. Ya, begitu juga nanti kalau dia sudah berkenaan dengan fx dan gx, sama saja. Ya, ini sudah Bu Lingkari, kalian ingat saja ini ya. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian perhatikan dulu nanti si A-nya. Kalian pastikan si A-nya sudah lebih besar dari 0. Apakah dia bentuk pecahan yang di antara 0 dan 1 atau dia A-nya lebih besar dari 1. Lalu langkah yang kedua, fx-nya, gx-nya atau p-nya harus lebih besar dari 0. Ingat ya, sifat logaritma bahwa yang di dalam ini si fx itu ataupun si p ataupun si gx harus lebih besar dari 0. Lalu langkah yang ketiga, kalian gabungkan atau iriskan. Contoh halaman 123 nomor 13. 3 log 5 kurang x tambah 3 logaritma 1 tambah x lebih kecil 3 logaritma 6x kurang 10. Oke, ini masih ingat ya sifat logaritma? Kalau dia sama-sama 3 log dijumlah, berarti ini dikali ya, jadi 3 logaritma 5 kurang x kali 1 tambah x lebih kecil dari 3 logaritma 6x kurang 10. Kita lanjut, 3 logaritma kalikan 5 kali x tambah x min x kali 1 kurang x min x kali x kurang x kuadrat lebih kecil dari 3 logaritma ya 6x kurang 10. Dari sini sudah terlihat, ini 5x ya. Dari sini terlihat bahwa ini sebagai fx dan ini sebagai gx. Oke. Nah, sekarang kalian lihat si A-nya. Langkah pertama, si A-nya lebih besar dari 1 karena si A-nya di sini 3 ya. Maka nanti tanda pertidaksamaannya ya tetap ya. Langkah yang kedua, tanda pertidaksamaan tetap. Setelah itu kalian kerjakanlah fx lebih kecil dari si gx. Fx lebih kecil dari si gx. Oke, masukkan 5x kurang x. Iya, 4x ya. Kurang x kuadrat lebih kecil dari 6x kurang 10. Si x kuadratnya Ibu buatkan ke depan ya. Min x kuadrat tambah 4x tambah 5. Ini jadi negatif 6x tambah 10 lebih kecil dari 0. Negatif x kuadrat 4x kurang 6x negatif 2x ya. 5 tambah 10, ya 15, lebih kecil dari 0. Lihat, masih ingat pelajaran matematika wajib? Si x kuadratnya berbentuk negatif, maka kita kali negatif
menjadi X kuadrat tambah 2X kurang 15. Tandanya jadi lebih kecil dari 0. Oke, setelah itu kalian perhatikan si fx dan gx katanya harus lebih besar dari 0. Oh, ini belum difaktorkan ya. Coba kita faktorkan dulu. Ada yang masih ingat pemfaktorannya? Dua bilangan ketika dikali negatif 15, ketika dijumlahkan dia 2. Ini jadi X tambah 5 kali X kurang 3, lebih besar dari 0. Maka X lebih besar, X lebih kecil. Atau ini ya. Dari sini X-nya negatif. Iya, negatif 5 ya. Dari sini X-nya 3. Maka siapa lebih kecil? Lebih kecil si negatif 5 ya. Sedangkan yang lebih besar 3. Maka si X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari negatif 5. Maka selanjutnya adalah fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Tadi si fx kita 5 kurang x kali 1 tambah x lebih besar dari 0. Kita kalikan 5, ini 5 kali 1 ya. Perkalian waktu SMP, aljabar. 5 kali x, 5x. Negatif x kali 1, negatif x kali x, negatif x kuadrat lebih besar dari 0. Si x kuadratnya ibu taruh ke depan, biar lebih cantik. 5x kurang x, ya 4x ya, tambah 5 lebih besar dari 0. Kali negatif, karena si x kuadrat nggak boleh negatif. Ini jadi x kuadrat kurang 4x kurang 5, tandanya jadi, iya berubah jadi lebih kecil ya. Oke, kita faktorkan. Dua bilangan ketika dikali dia negatif 5, ketika dijumlah dia negatif 4. Ya, x kurang 5, x tambah 1. Kalau lebih kecil berarti diantara ya. X diantara yang kecil dan besar. Ini dari sini x-nya sama dengan 5, dari sini x-nya sama dengan negatif, iya negatif 1. Maka si x-nya berada di antara negatif 1 dan 5. Oke, kita keep ya. Lalu si gx-nya lebih besar dari 0. Sudah lebih besar dari 0. Maka ini 6x lebih besar dari 10. Maka x-nya lebih besar dari 10 per, ya. Kita sederhanakan. Jadi berapa ini? 5 per 3. Sekarang kita gambarkan ke garis bilangan. Ya, ibu kurungi dulu garis bilangan. Ada siapa aja? Ada si negatif 5 sampai 5 ya. Misalkan di sini negatif 5, di sini 5. Lalu ada 3. Lalu ada negatif 1. Oke. Lalu ada 5 per 3. 5 per 3 itu sekitar, ya 1 koma ya. Kan di sinilah 5 per 3. Oke, sekarang kalian perhatikan bulat penuhkah atau bulat kosong? Bulat kosong semua ya. Oke. Nah, yang pertama x-nya lebih besar dari 3 atau x-nya lebih kecil dari negatif 5. Berarti x-nya lebih besar dari 3, berarti ke sana ya. Lalu x-nya lebih kecil dari negatif 5. Selanjutnya yang ini, x di antara negatif 1 dan 5. Berarti ini ya. Oke. Lalu ini x-nya lebih besar dari 5 per 3. Berarti ke sana ya. Lebih besar. Oke. Sekarang lihat mana yang paling banyak diarsir. Oke, ini ibu apakan dulu. Ini ada 3 kan? Sedangkan ini hanya 1, ini 2. Ini kita abaikan saja. Berarti inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya
X-nya di antara 3 dan 5. Maka jawabannya adalah iya dong, dodol ya. Oke. Sekianlah dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu mempelajarinya dengan baik. Jaga kesehatan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan Ibu. Sampai jumpa kita di Zoom meeting dan selamat pagi.